selama ini soal wacana rencana yang juga tentu sudah diberikan izin lokasi oleh Bapak Bupati sendiri terkait rencana pembangunan pabrik semen di Lubuk di Desa Setargunda itu, Pak. Oh ya, nama saya atas nama Henrikus Mandela, Ketua PMKI Rutem, Henrikus Mandela. Kami melihat bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini Pak Bupati sendiri sebagai yang mengambil kebijakan demikian menghadirkan pabrik semen di Desa Setargunda di Lubuk tepatnya. Kami hadir untuk berdasarkan kajian kami BMKI bersama GMI, kami menghasilkan kajian bahwa kehadiran pabrik semen ini tidak urgent. Juga ada beberapa sisi lain yang menurut kami kehadiran pabrik semen ini merugikan masyarakat juga lingkungan alam yang ada di sana. Dasarnya bahwa satu, kita coba melihat ke kancah nasional. Kita sekarang sedang oversupply semen gitu. Kita sedang oversupply semen sehingga kebijakan untuk menghadirkan justru maksudnya bahwa justru harapannya sekarang adalah pembatasan pembangunan izin pabrik semen. Itu harapannya. Pembangunan izin pabrik semen. Tetapi ini berkontradiksi kami melihat kebijakan yang dibuat oleh Pemda Manggarai Timur. Gitu. Lalu yang kedua bahwa menurut kami kalau memang pemerintah ada keseriusan untuk membangun pabrik semen, ya kami melihat bahwa ada baiknya dioptimalkan saja PT Semen Kupang itu. Gitu. Misalnya katakan para investor bisa saja ambil strategi partner itu dengan pihak PT Semen Kupang sehingga kemudian tujuan untuk mendistribusikan atau memenuhi kebutuhan semen di Nusa Tenggara Timur di seluruh wilayah itu bisa terpenuhi. Lalu yang ketiga, ini yang dasar paling utama menurut kami kenapa kami menolak, karena kehadiran pabrik semen ini juga menghadirkan tambang batu gamping di Lengkororo. Jadi kalau tidak ada pabrik semen tentu tambang batu gamping juga tidak ada. Tapi karena ada pabrik semen, lalu menjadikan batu gamping yang di Lengkororo itu sebagai bahan baku. Lalu kita coba ke Lengkororo itu. Saya ulangi yang ketiga tadi bahwa kehadiran rencana pembangunan pabrik semen ini juga menghadirkan tambang batu gamping di Lengkororo. Nah ini yang menurut kami ini yang tidak boleh gitu. Kami menolak keras karena memang satu dasarnya bahwa di Lengkororo itu merupakan wilayah kars. Batu gamping itu maksudnya dia menyerap air sehingga kemudian di sana itu menjadi tinggi air untuk Kabupaten Manggarai Timur dan sekitarnya. Jadi kalau di sana dilakukan penambangan, maka akan terjadi kekurangan. Maka dampaknya berkurangnya masyarakat di sana juga bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, saya kira ini bukan yang pertama kali penambangan di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di wilayah yang sama itu. Juga sudah ada pengalaman sebelumnya dan tidak ada hal yang signifikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Tidak ada hal yang signifikan. Justru menurut kami kan menilai bahwa masyarakat justru dirugikan gitu. Apalagi kalau misalnya dengan kehadiran tambang ini nanti, ya, selain alam yang dirugikan, misalnya penggusuran, kemudian alam di sana salah satunya kars itu yang paling penting karena memang itu diakui oleh negara soal wilayah kars di sana. Saya kira ini penting untuk dipertimbangkan, diperhatikan dalam kebijakan Pak Bupati untuk mendirikan pembangunan pabrik semen. Lalu kedua soal kondisi masyarakat di sana, sebagai orang Manggarai, tentu sebagai manusia, sebagai kelompok masyarakat ya di sana juga yang di Lengkororo itu, mereka juga punya entitas terikat dengan entitas budaya. Jadi kami melihat bahwa kehadiran pabrik semen nanti ketika mengusir merelokasi masyarakat di sana, itu justru ada degradasi nilai budaya bagi orang Manggarai sendiri. Jadi kurang lebih hal itu yang menjadi dasar penolakan kami, sehingga bagi kami penting untuk bertemu dengan Pak Bupati sebagai pengambil kebijakan. Yang paling penting yang mesti diperhatikan adalah bahwa kehadiran rencana pembangunan pabrik semen ini juga menghadirkan tambang batu gamping di Lengkororo itu.
siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Manggarai Timur, Bapak Sekda, dan jajaran. Tak lupa juga saya ucapkan selamat siang kepada pihak kepolisian, teman-teman media yang sudah hadir. Kayak sekalian, terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga kawan-kawan seperjuangan. Bahwa hampir 6 bulan terakhir kita menghabiskan energi untuk membahas tentang pembangunan Riki Joman, Ketua GMI Manggarai. Ya. Hampir 6 bulan terakhir kita menghabiskan energi untuk membahas tentang pendirian pabrik semen di Lubuk, Desa Satarkunda, Kecamatan Lamonida, Kabupaten Manggarai Timur. Dan di tengah masyarakat pada saat ini terjadi pro dan kontra. Ada yang menyetujui pembangunan itu dan juga ada yang tidak menyetujui pembangunan tersebut. Dan kami mewakili masyarakat yang menolak tentang kehadiran pabrik semen itu tentu mempunyai argumen. Argumennya kami yang pertama bahwa tempat yang akan dicarikan pabrik semen adalah lahan pertanian dari warga masyarakat, dan juga bukan hanya lahan tetapi juga perkampungan yang sudah mempunyai nilai historis, nilai sejarah yang secara turun-temurun terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tentu dengan kehadiran pabrik semen ini nanti semua masyarakat yang ada di kampung Lubuk akan direlokasi atau dipindahkan dari kampung tersebut. Ini mengakibatkan hilangnya nilai sejarah, hilangnya nilai-nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat di Lubuk, Desa Satarkunda. Padahal ini sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati pada saat kampanye dan juga dipertegas melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Ini sangat bertentangan karena kalau misalnya masyarakat dipindahkan berarti nilai sosial budaya, kemudian sejarah-sejarah yang ada di kampung itu akan hilang dengan sendirinya. Padahal Bapak Bupati tahu bahwa orang Manggarai mempunyai filosofi kenal onel lingkon bean atas mati labar di WTKM. Rumah mati dua, bayi mati teku, dan copang mati dari. Itulah filosofi yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya orang Manggarai. Dan ketika pabrik ini hadir, nanti tentu nilai-nilai yang sudah diwariskan secara turun-temurun dengan sendirinya akan hilang dari masyarakat Lubuk secara umum juga untuk Desa Satarkunda. Itu tadi sisi sosial budayanya. Kemudian argumen dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk memudahkan masyarakat mendapatkan semen. Jadi saya kira dengan membangun pabrik itu bukan argumen yang tepat. Pemerintah cukup memfasilitasi masyarakat, memperlancar pendistribusian semen itu sampai ke tingkat desa, sampai ke kampung-kampung. Itu yang harus difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, bukan dengan cara mengorbankan lingkungan yang sudah dirawat, dijaga oleh masyarakat Lubuk dan Lengkololo. Kemudian yang ketiga, mengenai akibat-akibat yang atau dampak-dampak negatif dari kehadiran pabrik semen itu nanti. Pertama, yang disampaikan oleh Ketua PMK bahwa dengan berdirinya pabrik semen yang sudah diizinkan oleh Bapak Bupati, dengan tersendirinya di dalamnya juga hadir tambang batu gamping.
pertama saya coba mulai dulu soal izin. Soal izin saya sampaikan. Izin lokasi. Belum bukan tentang kaki. Seperti kita punya sama-sama. Saya bukan ahli geologi, tapi ini mesti tanya ahli geologinya. Yang berikut soal budaya. Saya pikir, saya pernah sampaikan dulu juga, supaya konsisten saya berbicara. Kita pindah kampung di Makassar Timur itu sering terjadi. Kampung saya pindah 5 kali. Kampung saya putar sampai dan menikah. Saya mau ini sesama dulu mungkin, hanya mungkin kalau tidak shooting. Artinya supaya kita memberikan pemahaman seolah-olah kalau pindah kampung budaya kita hilang sama sekali. Tidak. Pengalaman. Kampung saya pindah 5 kali. Yang kelima sekarang menikah. Yang kelima, tentu proses pindah kampung ada ritusnya. Saya jelaskan ini di Lubuk. Ada ritusnya. Ritus pertama, tokoh adat pergi letakkan sumpah. Kamu mau pindah di mana? Itu ritus pertama. Itu budaya kita. Karena dia yakin kalau saya menempatkan rumah di sini, mesti diizinkan oleh leluhur. Itu pasti. Ritus yang kedua, pasti ada acara cokoloka. Itu budaya tetap jalan. Tetapi dengan pindah kampung tidak berarti menghilangkan 5 angka kagung dalam Merdeka Timur. Natas Bate Labar, Baik Bateku, Coba Bate Dari, apalagi Rumah Bate Luar, apa boleh? Leo baru Bate Kaya. Tidak akan tetap pindah dimanapun tetap karena kita satu kesatuan masyarakat. Dia sudah punya Rumah Bate Luar, yaitu Liko-Liko yang dia punya. Dia juga punya Natas Bate Labar yang baru. Dia juga punya Compang yang baru. Terus menurut saya tidak menghilangkan. Boleh kita berbeda pendapat. Soal itu tidak menghilangkan itu. Salah satu pengalaman ada di kampung itu mungkin coba ditanya, seberapa kali pindah? Kalau kampung saya 5 kali. Yang terakhir sekarang 5. Yang terakhir saya ikut betul sejak kecil. Bagaimana sumpahnya? Ada tanam kayu apa di situ. Kalau ini melo, sampai kemudian cocok sebelum berbenah. Pindah lele. Saya pindah sebelah. Dan tidak akan menghilangkan soal budaya. Kalau kita penting nilainya, budaya kita lihat dari nilainya. Nilai apa yang mau dibangun di sini? Dan ini sudah, mohon maaf, Lubuk tidak relokasi. Supaya jangan salah, biasa relokasi. Lubuk tidak relokasi. Yang relokasi itu adalah Lolo. Saya koreksi memang ya, supaya jangan salah di berita. Lubuk tidak relokasi. Yang relokasi itu adalah Lolo. Coba baik-baik, baca baik-baik kalau punya perjanjian ini. Itu juga salah satu kesepakatan masyarakat. Itu soal budaya. Kalau saya berpikir bahwa pindah tempat tinggal itu sudah biasa dalam budaya kita. Tentu ada ritus, ada caranya. Tidak seenaknya juga. Karena takut juga banyak kualat, mereka juga takut kualat itu. Ada nilai-nilai mereka takut juga. Oh, kalau tidak sembarang itu baik, mesti ada ritusnya. Itu soal pindah kampung. Soal berikut, membangun kesejahteraan. Apakah memberi kesejahteraan? Saya berpikir begini.
sebab itu Pak